Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Putri Almaida. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi energi dalam dan perubahannya. Nah, sebelumnya apa itu energi? Energi merupakan sebuah kapasitas pada suatu sistem di dalam proses perubahan. Adapun sistem diartikan sebagai benda atau objek yang diteliti atau yang menjadi pusat perhatian, sedangkan benda yang berada di luar sistem disebut lingkungan. Dalam suatu sistem terdapat perantara antara sistem dengan lingkungan yang disebut batuas. Adapun tempat di mana sistem dan lingkungannya berada disebut dengan semesta. Sistem dan lingkungan. Berdasarkan interaksi dengan lingkungannya, sistem dibedakan menjadi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Adapun sistem terbuka adalah sistem yang dapat terjadi pertukaran materi atau energi dengan lingkungannya. Sedangkan sistem tertutup adalah sistem yang memiliki dinding adiatermal, oleh sebab itu hanya terjadi pertukaran energi. Adapun sistem terisolasi adalah sistem yang tidak terjadi pertukaran materi dan energi dengan lingkungan. Suatu kalor akan bertanda negatif jika sistem melepas kalor ke lingkungan, dan kalor akan bertanda positif jika sistem menerima kalor dari lingkungan. Jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan oleh sistem dapat ditentukan melalui percobaan dengan mengukur perubahan temperatur yang terjadi dalam sistem dengan menggunakan kalorimeter. Jika massa serta kapasitas kalor atau kalor jenis sistem diketahui, maka jumlah kalor dapat ditentukan. Kalor dan hukum pertama. Kalor disebut juga dengan panas. Didefinisikan sebagai energi yang mengalir atau berpindah, masuk atau keluar sistem, karena adanya perbedaan temperatur. Kalor berpindah dari sistem bertemperatur tinggi ke sistem bertemperatur rendah. Kalor yang masuk ke dalam sistem dapat dianggap positif, dan kalor yang keluar sistem dapat dianggap negatif. Termodinamika. Termodinamika merupakan ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya, serta aliran dan kemampuan energi dalam melakukan suatu usaha. Hukum termodinamika dibagi menjadi 2, yaitu hukum 1 termodinamika dan hukum 2 termodinamika. Fokus kita pada kali ini yaitu hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika dapat dinyatakan jika suatu benda dipanaskan yang berarti diberi kalor, maka benda akan mengembang atau bertambah volumenya, yang berarti melakukan usaha, dan benda akan bertambah panas yang berarti mengalami perubahan energi. Proses termodinamika. Proses termodinamika dibagi menjadi 4. Yang pertama isotermik, yang kedua isohorik, yang ketiga isobarik, dan yang keempat adiabatik. Isotermik atau suhu konstan. Menurut hukum Boyle, pada proses ini berlaku persamaan P kali V sama dengan konstan. Suhu pada proses isotermik dipertahankan tetap sehingga delta T sama dengan 0. Isohorik atau volume tetap.
Pada proses isokorik, sistem tidak mengalami perubahan volume, walaupun sejumlah kalor memasuki atau keluar sistem. Ini memberikan pengertian bahwa sistem tidak melakukan atau menerima usaha. Jadi, pada proses isokorik berlaku persamaan W sama dengan 0 dan delta U sama dengan Q. Selanjutnya, isobarik atau tekanan tetap. Pada proses isobarik berlaku persamaan W sama dengan P kali delta V, sehingga W sama dengan P dikali V2 dikurangi V1. Perubahan energi dalam sistem dinyatakan dengan persamaan delta U sama dengan Q min W. Menurut hukum Charles, pada proses isobarik berlaku V per T sama dengan konstan, atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Selanjutnya, adiabatik. Proses adiabatik adalah proses perubahan sistem tanpa ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Pada proses adiabatik tidak ada kalor yang masuk atau keluar. Jadi, pada proses adiabatik berlaku persamaan Q sama dengan 0 atau delta U sama dengan min W, artinya sistem melakukan usaha. Selanjutnya yaitu aplikasi hukum 1 termodinamika. Termos pada alat rumah tangga merupakan salah satu aplikasi hukum 1 termodinamika dengan sistem terisolasi, di mana tabung bagian dalam termos yang digunakan sebagai wadah air terisolasi dari lingkungan luar karena adanya ruang hampa udara di antara tabung bagian dalam dan luar. Maka dari itu, pada termos tidak terjadi perpindahan kalor maupun benda dari sistem menuju lingkungan maupun sebaliknya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.